Shalom teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok 3 tentang uji Kruskal-Wallis pada mata kuliah Statistik dan Biometrika. Saya Ardon Lilong, NIM 205100011, akan menjelaskan bagian pertama, yaitu definisi pada uji Kruskal-Wallis pada statistik non-parametrik. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok, uji ini jelaskan digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berupa peringkat. Umumnya, uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau HTS. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon untuk K lebih besar 2 sampel. Umumnya digunakan untuk menguji hipotesis 0 HO bahwa sampel bebas sebesar K tersebut berasal dari populasi yang identik. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif untuk uji V dan uji one way ANOVA untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis seragam yang dapat digunakan ketika gunakannya jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji kesamaan lebih dari dua populasi. Merupakan uji non-parametrik untuk analisis variabel ANOVA. Digunakan untuk menganalisis desain eksperimen rancangan acak lengkap atau RAL. Yang berikut saya akan menjelaskan rumus pada uji Kruskal-Wallis dengan contoh soal 1. Saya atas nama Waramira dengan NIM 205100017 dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Rumus pada uji Kruskal-Wallis merupakan H sama dengan 12 per N kali N tambah 1 sama dengan sigma RJ pangkat 2 per NJ kurang 3 kali N tambah 1, dengan NJ sama dengan banyaknya pengukuran dalam sampel ke J, dengan RJ sama dengan jumlah ranking untuk sampel ke J, dengan N sama dengan total ukuran sampel, N sama dengan N tambah 1 tambah N tambah 2 tambah N tambah NP. Yang berikut contoh soal pada uji Kruskal-Wallis adalah, misalkan seorang guru olahraga ingin mengetahui mengenai minat muridnya menjadi atlet olahraga. Diasumsikan bahwa anak-anak yang memiliki minat baik di olahraga akan mendapatkan nilai yang baik dan memiliki peluang untuk menjadi atlet olahraga yang lebih besar. Terdapat 3 kelompok murid yang dibedakan berdasarkan minatnya, yaitu murid yang hanya menyukai mata pelajaran ilmiah, murid yang menyukai mata pelajaran dan olahraga, dan murid yang hanya menyukai bidang olahraga. Guru tersebut mengambil 14 sampel anak yang dibagi dalam 3 kategori di atas, dengan nilai yang menyukai pada bidang olahraga adalah 96, 128, 83, 61, dan 101. Kemudian nilai siswa yang menyukai mata pelajaran ilmiah adalah 82, 124, 132, 135, dan 109. Dan yang ketiga adalah nilai yang menyukai keduanya adalah 115, 149, 166, dan 147. Pada uji Kruskal-Wallis kita harus menggunakan hipotesis. Yang pertama adalah H0. H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata kelompok murid dari ketiga kategori tersebut. H1-nya sama dengan rata-rata nilai dari kelompok murid tersebut adalah berbeda. Di poin yang kedua adalah melakukan uji statistik. Karena data yang digunakan adalah 3 kelompok independen, sehingga diperlukan suatu uji statistik untuk K sampel independen. Karena minat dapat diukur dengan skala, data yang paling sedikit tidak skala ordinal, sehingga statistik pengujian Kruskal-Wallis cocok untuk pembahasan ini. Poin yang ketiga adalah kita harus melakukan tingkat signifikasi. Umumnya nilai alfa ditetapkan sebesar 0,05. Dalam kasus ini kita juga menggunakan alfa 0,05.
dengan total sampel sebesar 14, di mana N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4. Untuk pengujian keempat adalah melakukan distribusi pengambilan sampel. K sama dengan 3, di mana nilai K didapatkan dari banyaknya kelompok. Yang kelima adalah daerah. Daerah pendaftaran adalah semua nilai H yang mungkin terjadi di bawah H0 dengan nilai kurang dari alfa 0,05. Cara kerja dan penyelesaian pada uji Kruskal-Wallis adalah kita harus membuat ranking untuk setiap observasi di dalam kelompok dalam pembentukan seluruh data yang digabungkan dan di ranking secara keseluruhan. Nilai ranking pada atlet yang minat olahraga adalah 3, 9, 3, 1, 5. Dan nilai ranking yang minat pada atlet ilmiah adalah 2, 8, 10, 11, dan 6. Kemudian nilai ranking pada atlet yang minat keduanya adalah 7, 13, 14, dan 12. Sehingga pada atlet olahraga nilai R1-nya sama dengan 22. Pada atlet yang ilmiah nilai R2-nya sama dengan 37. Dan pada atlet keduanya nilai R3 sama dengan 46. Setelah dilakukan perankingan ke seluruh observasi di atas kelompok masing-masing, maka peringkat untuk setiap observasi di tabel pertama dituliskan seperti pada tabel kedua di atas. Seluruh ranking pada kelompok masing-masing dijumlahkan dan dihasilkan R1, R2, dan R3. Setelah kita mendapatkan nilai R1, R2, dan R3, kita dapat menghitung nilai H dengan menggunakan rumus berikut. H sama dengan 12 per N kali N tambah 1 sigma. K per J sama dengan RJ di kuadrat dibagi 1 NJ kurang 3 kali N tambah 1. Maka nilai H-nya sama dengan 12 bagi 14 kali 14 tambah 1 sigma 22 pangkat 2 dibagi 5, di mana nilai 22 dapat dari R1 tambah 37 pangkat 2 dibagi 5, nilai 37 dapat dari R2 tambah 46 pangkat 2 dibagi 4, di mana 46 dapat dari nilai R3 kurang 3 kali 14 tambah 1. Maka nilai H-nya sama dengan 6,4 H. Kemudian yang paling terakhir adalah kita harus mengambil keputusan pada uji Kruskal-Wallis. Dengan menggunakan tabel O, untuk N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4, maka H tabel lebih besar atau sama dengan H itu. Artinya, kemungkinan munculnya nilai-nilai di bawah H0 sebesar kurang dari 0,049, karena kemungkinan tersebut lebih dari nilai alfa 0,05. Maka jelas keputusan kita dalam pembahasan ini adalah menolak H dan menerima H1. Dalam kasus fiktif ini bisa kita simpulkan bahwa memang tidak sama dengan minat siswa menjadi atlet olahraga. Terima kasih. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ishak Fasama, NIM 2051009 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Saat ini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua untuk uji Kruskal-Wallis. Contoh soal kasus yang kita akan uji adalah mencoba untuk menentukan kelas yang lebih baik dari suatu tes akademik. Hasil pengukuran yang ditulis itu ada pada tabel 1, sedangkan pengkondaian dengan memberikan ranking diberikan pada tabel yang kedua. Dalam pengujian ini kita akan gunakan uji Kruskal-Wallis dengan alfa 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa kemampuan siswa adalah sama untuk ketiga kelas tersebut. Berikut data jumlah soal yang terjawab dari hasil tes 100 soal untuk siswa sampel dari ketiga kelas. Kelas 1 24,0, 16,7, 22,8, 19,8, 18,9. Dan kelas yang kedua 23,2, 19,8, 18,1, 17,6,
20,2, 17,8. Sedangkan pada kelas yang ketiga 18,4, 19,1, 17,3, 17,3, 19,7, 18,9, 18,8, 19,3. Berikut hasil pemberian ranking dari data yang di atas. Jadi tabel yang kedua ini merupakan ranking dari tabel yang ke-1 ya teman-teman. Ranking dari kelas yang pertama yaitu 19, 1, 17, 14,5, 9,5. Dan dijumlahkan rankingnya adalah 61,0. Berikut ranking dari kelas yang kedua adalah 18, 14,5, 6, 4, 16, 5. Dan dijumlahkan rankingnya adalah 63,5. Berikut ranking dari kelas yang ketiga adalah 7, 11, 2,5, 2,5, 13, 9,5, 18, 12. Dan kita jumlahkan rankingnya adalah 65,5. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama kita tentukan hipotesis ya teman-teman. HO sama dengan kemampuan dari siswa-siswi ketiga kelas tersebut sama. H1 kemampuan dari siswa-siswi ketiga kelas tersebut tidak sama, atau nilai tengah dari ketiga kelas tersebut tidak sama teman-teman. Berikut langkah yang kedua, tentukan besar nilai. Sebelumnya tadi kita sudah mengetahui besar nilai dari uji tersebut adalah alfa 0,05. Langkah yang berikut kita tentukan wilayah kritik. Wilayah kritik adalah yang dimaksud apabila nilai H hitung jatuh pada wilayah ini, maka kuat alasan kita untuk menolak H. Untuk menentukan nilai DF kita menggunakan jumlah kelompok sama dengan 4, di mana DF sama dengan K kurang 1, sehingga nilai DF sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka C squared D, DF ini kita lihat pada gambar berikut. Jadi dari gambar ini sehingga C squared dalam kurung 0,05,2 sama dengan 5,991. Maka nilai kritiknya harus lebih besar dari 5,991. Artinya hasil perhitungan Kruskal-Wallis untuk data kasus ini harus lebih besar dari 5,991 agar kita dapat menolak H hitung. Lebih besar C squared 0,05,2 sama dengan 5,991. Langkah yang berikut melakukan perhitungan dengan mencari nilai H atau hitung. Dengan menggunakan informasi yang sudah ada di atas, kita dapat melakukan terhadap nilai Kruskal-Wallis hitungnya di belakang teman-teman. N sama dengan jumlah observasi gabungan 3 kelas, itu sama dengan 19 ya teman-teman. Sedangkan N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 6, dan N3 sama dengan 8. Sedangkan R1 sama dengan 61,0. Sedangkan R2 sama dengan 63,5 dan R3 sama dengan 65. Dan ini rumusnya H sama dengan 12 per 19 kali 19 ditambah 1 sigma 63,5 kuadrat dibagi 5 ditambah 61,0 kuadrat dibagi 6 ditambah 65,5 kuadrat dibagi 8 kurang 3 bagi 9 ditambah 1, sehingga diperoleh hitung sama dengan 1,66. Yang berikut keputusannya teman-teman, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa nilai hitung harus lebih besar daripada nilai C squared dari tabel agar kita dapat melakukan terhadap HO. Nah, karena nilai hitung sama dengan 1,66, berarti kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa ketiga kelas tersebut memiliki siswa yang sama baik untuk dalam uji akademik. Terima kasih teman-teman. Sekian ini hasil
presentasi tugas kami kelompok 3. Salam semua.